Hari ini, Lily meletakkan kakinya di sofa dan menonton film horor dengan temannya. Kemudian dua kancing hitam di atas sofa secara tidak normal mengeluarkan cahaya. Setelah menonton film, temannya bersiap pulang dengan mobilnya. Dia juga tidak lupa menghibur Lily agar tidak berpikir banyak. Hilangnya mantan pacarmu tidak ada hubungannya denganmu. Namun ketika temannya akan membuka pintu mobil, secara tidak sadar dia melihat ke belakang. Dia melihat sofa sedang melihatnya dari jendela. Tapi saat dia melihat lebih dekat, tiba-tiba menghilang. Setelah temannya pulang, Lily kembali ke atas sofa. Perlahan-lahan dia tertidur. Dia tidur dengan nyenyak malam itu. Keesokan paginya, sofa bahkan menyiapkan sarapan dan minuman. Lily melihat lilin romantis di atas lantai. Keliru mengira bahwa itu adalah kejutan dari pacarnya. Kemudian dia langsung mencium pacarnya. Pacarnya kebingungan. Dia merasa dirinya tidak melakukan sesuatu yang salah. Tapi dia tidak berpikir banyak, dia berjalan ke sofa. Kemudian mengambil biskuit dan memakannya. Pada saat ini, dua kancing kecil di sofa sekali lagi secara tidak normal mengeluarkan cahaya. Setelah Lily pergi, pacarnya sendirian di rumah. Saat itu sofa membuat suara berderit. Kemudian perlahan-lahan mengeluarkan kait besi. Kemudian mengait kaki pria itu. Pria ingin membebaskan diri, tapi sofa menahannya dengan kuat, bahkan tidak memberinya kesempatan sama sekali. Segera Lily menerima telepon dari pacarnya. Dia memberitahu bahwa sofa di rumah membunuh orang. Segera datang menyelamatkannya. Sofa perlahan-lahan membentangkan kait besi. Kemudian mengait kaki pria ini. Pria tidak bisa membebaskan diri, kemudian dia segera menelepon pacarnya Lily. Lily segera membawa polisi ke rumah. Setelah membuka pintu, rumahnya penuh dengan asap. Dan pacarnya terbaring di bak mandi. Dan sudah tidak sadar. Semua orang mengira dia berbohong. Bagaimana sofa bisa membunuh orang? Tapi pria tidak berani untuk tinggal di sini lagi. Dia kembali ke rumah ibunya. Tapi di malam hari, ada suara. Seseorang mengetuk jendelanya. Pria itu membuka jendela dan melihat ke bawah. Pada saat ini sofa perlahan-lahan menatapnya. Dia terburu-buru menutup jendela, tapi ada sebuah besi terjebak di jendela. Lalu hanya terdengar teriakan pria yang datang dari kamar. Pada saat ini, ibunya sedang berlatih sesuatu. Jadi dia tidak mendengar teriak anaknya. Pada malam hari Lily tidur sendirian di kamarnya. Tiba-tiba mendengar suara yang datang dari ruang tamu. Dia memegang senter untuk melihat apa yang sedang terjadi. Jadi dia melihat adegan di depannya. Lily segera menelpon teman baiknya. Dia memberitahunya sofa rumahnya menggila dan meminta bantuannya. Temannya segera sampai di sana. Keduanya naik ke atas bersama-sama untuk melihat sofa. Tapi saat ini sofa tidak bergerak sama sekali. Lily ketakutan. Dia memutuskan untuk tinggal di rumah temannya untuk beberapa malam. Dan saat itu, di balkoni kamarnya, sofa menatap mereka perlahan-lahan menjauh. Seorang pria yang menyukai Lily menyelinap ke rumah Lily. Ketika dia sedang melakukan sesuatu di tempat tidur Lily, sofa masuk perlahan-lahan. Ia mengambil setrika. Kemudian tempat tidur yang bergemetar segera menjadi diam. Sisi lain teman baik Lily mengetahui sesuatu dari pria tua. Sofa itu bukanlah sofa biasa. Jadi dia membawa troli ke rumah Lily. Awalnya ingin mengambil sofa dan pergi. Tapi tak disangka dia menyaksikan dengan mata sendiri. Sebuah adegan sofa membunuh seorang pria kemudian melemparkannya ke bawah. Dia ingin melarikan diri. Tapi semua pintu diblokir oleh sofa. Akhirnya teman baik Lily harus melompat keluar dari jendela. Kemudian dia pingsan di tempat sampah. Sofa baru merasa puas. Lily yang melihat teman baiknya belum kembali. Mungkin teman baiknya sedang mengalami kecelakaan. Jadi dia pulang rumah dengan polisi. 3 orang tidak menemukan apa-apa di rumah. Saat ini Lily menelpon teman baiknya. Suara telepon keluar dari tempat sampah di lantai bawah. Polisi mengikuti suara dan menemukan seorang pria. Dia adalah pria yang menyukai Lily. Lily berbalik perlahan-lahan. Sofa bahkan berbicara dan memanggil namanya. Dia sangat ketakutan. Dia bergegas lari keluar. Di lantai bawah dia melihat pacarnya menyapanya. Tapi dia sudah mati beberapa hari sebelumnya. Dia segera melarikan diri dengan mobil. Dia menemukan pria tua sebelumnya. Pria tua memberitahunya, sofa di rumahmu bukan barang yang baik. Dalamnya ada jiwa seorang pria. Itu adalah sihir aneh. Dan cara terbaik untuk menghancurkannya adalah Anda membakarnya sendiri. Jadi Lily memberanikan diri.
Dia membawa bensin pulang rumah. Saat ini, Sofa sudah terang-terangan dan tidak lagi bersembunyi. Dia berbalik perlahan ke arah Lily. Lily dengan panik menuangkan minyak di sofa, kemudian menyiapkan api untuk membakarnya. Dia mengeluarkan sebatang korek api. Sofa mematikannya dengan tiupan. Mengeluarkan sebatang lagi. Ditiup lagi. Mengeluarkan sebatang lagi. Ditiup lagi. Hingga semua korek api habis dinyalakan. Akhirnya Lily menggila. Dirinya berusaha mencari korek api lain. Pada saat ini Sofa langsung berdiri. Perlahan-lahan mendekati Lily. Untungnya, polisi tiba-tiba muncul. Satu tembakan mengenai Sofa. Kemudian mantan pacar Lily muncul di belakang Sofa. Dia juga ditembak mati oleh polisi. Ceritanya berakhir. Dalam film, seorang pria agar bisa selalu bersama dengan pacarnya, dia bersedia berubah menjadi Sofa untuk menemani pacarnya. Dan karena cintanya yang aneh, dia membunuh semua pria di sekitar pacarnya. Hal ini membuat orang merasa dingin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share.